Pemirsa, Ibunda Prada Lukinamo meminta keadilan atas kematian putranya yang diduga dianiaya oleh sesama prajurit TNI. 20 orang prajurit TNI pun telah ditetapkan sebagai tersangka, di mana satu diantaranya merupakan seorang perwira. Anak saya yang komando, saya yang perintah. Saya bersumpah, saya mohon. Kesedihan ibu dari Prada Lukinamo tak sanggup terbendung lagi saat ditemui Pangdam 9 Udayana di rumah duka. Prada Luki, anggota TNI yang diduga tewas akibat dianiaya para seniornya. Tangis sang ibu pecah saat dipeluk oleh Pangdam 9 Udayana. Sang ibu bahkan sempat bersujud di hadapan Pangdam, seraya memohon keadilan atas. Saudara, sidang putusan kasus pembunuhan pelajar berusia 13 tahun di Kota Medan berakhir ricuh saat hakim membacakan vonis hukuman terhadap dua terdakwa anggota TNI Kodim 0204 Deli Serdang yang melakukan penembakan terhadap seorang siswa pada 1 September 2024 lalu. Kericuhan dipicu ketidakpuasan keluarga korban terhadap vonis yang dinilai terlalu ringan atas kasus kematian anggota keluarga mereka. Kericuan bermula saat ibu korban yang menangis histeris saat mendengar putusan yang dibacakan. Kakak korban yang tak kuasa menahan amarah juga berdiri dan berteriak sehingga memicu ketegangan di dalam ruang sidang. Pihak keluarga korban merasa kecewa dan menilai putusan hakim terhadap dua orang terdakwa yakni Serka Darben Huta Barat dan Serda Hendra Francisco Manalu terlalu ringan. Kedua terdakwa divonis hukuman 2,5 tahun penjara dan Hukum sejatinya menjadi pedoman dalam menegakkan keadilan. Namun, dalam praktiknya seringkali muncul pertanyaan, apakah hukum sudah benar-benar berpihak kepada keadilan? Guys, kalian tahu nggak? Ada berita yang lagi viral nih. Nah, ini tuh beritanya tentang seorang angkatan darat TNI, itu tuh namanya Prada Luki. Dia tuh meninggal karena dianiaya oleh seniornya sendiri saat bertugas. Oh, aku tahu tuh berita itu. Bahkan yang lebih parahnya lagi, keluarga sama kerabatnya itu merasa terintimidasi dan mendapat perlakuan kekerasan pasca divonis. Karena para pelaku hanya divonis kan kalau nggak salah. Parah banget ya. Padahal kan harusnya TNI itu melindungi ya, mengayomi masyarakat. Tapi kenapa bisa begitu? Emang siapa saja pelakunya? Nah, kalau menurut dari berita itu ya, itu tuh ada 20 orang. 16 itu menggunakan selang, lalu yang 4 orang itu menggunakan tangan. Wah, sadis juga ya. Kok bisa orang tega kayak gitu? Oh iya guys, ini ada berita lewat OJTV. Jadi ada dua anggota TNI, yaitu menembak mati seorang remaja. Wah, parah banget. Emang divonis berapa lama? Nah itu dia, parahnya lagi. Dua anggota TNI ini itu cuma divonis 2,5 tahun penjara. Padahal kalau misalkan kita bandingkan, dulu itu ada kan nenek-nenek yang cuma mencuri 7 batang pohon. Itu padahal mencuri 7 batang pohon aja divonis 5 tahun penjara. Masa ini menghilangkan nyawa orang 2,5 tahun penjara? Kan parah kan? Tahu tuh beritanya. Iya, padahal kalau dibandingkan ya, kan parahan yang TNI nggak sih? Iya, Dia sampai menghilangkan nyawa seseorang. Iya juga ya, kalau nenek itu mencuri bukan tanpa alasan. Nah itu betul. Mencuri juga tidak dibenarkan sih. Tapi hukumannya tidak seperti itu. Nah iya, betul sekali. Ternyata hukum di Indonesia itu menindas untuk rakyat kecil, tapi ringan untuk pejabat besar. Bahkan kasusnya itu terkesan untuk itu juga. Nah ibaratnya itu kayak tajam ke bawah, tumpul ke atas gitu. Kasus-kasus yang kita lihat hari ini menanda bahwasanya hukum tanpa keadilan masih menjadi persoalan serius bagi kita semua. Keadilan sejatinya akan lahir jika hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Hukum berkeadilan bukan hanya sekedar wacana, melainkan harapan nyata bagi seluruh rakyat Indonesia. Konsep hukum yang berkeadilan pada dasarnya menuntut adanya kesetaraan di hadapan hukum, di mana setiap orang tanpa memandang status sosial maupun kedudukan diperlakukan secara sama dan juga adil.
Namun dalam praktiknya, sering muncul kasus yang menunjukkan adanya ketimpangan penerapan hukum. Contohnya terlihat pada kasus Prada Luki, seorang prajurit TNI yang meninggal akibat dugaan penganiayaan oleh seniornya. Kasus ini sempat menuai sorotan publik karena dianggap mencerminkan adanya ketidakadilan dalam perlindungan hak asasi seorang prajurit muda. Di sisi lain, ada juga kasus dua seorang anggota TNI yang menembak mati seorang remaja. Namun anehnya hanya dijatuhi hukuman 2,5 tahun penjara. Nah, putusan ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai rasa keadilan, sebab hukuman tersebut dirasa tidak sebanding dengan hilangnya nyawa seorang manusia. Nah, dua peristiwa ini memperlihatkan betapa pentingnya menegakkan hukum yang secara berkeadilan. Hukum seharusnya tidak berhenti pada sekedar proses formal saja, tetapi melainkan mampu menghadirkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Jika hukuman terlalu ringan, apalagi dalam kasus yang merenggut nyawa seseorang, masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap institusi hukum dan menilai bahwa hukum hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Oleh karena itu, relevansi hukum yang berkeadilan dalam dua kasus ini adalah sebuah tuntutan nyata. Hukum harus ditegakkan secara transparan, proporsional, dan tanpa pandang bulu. Dengan begitu, keadilan substantif dapat dirasakan oleh korban, keluarga, serta masyarakat yang luas, sekaligus menjadi cermin bahwa hukum benar-benar hadir untuk melindungi seluruh warga negara. Since the